41 tahun yang lalu sesuatu telah merubah saya. Dan ini saya kaitkan dengan berita Natal. Apa itu Natal? Orang melihat Natal adalah perayaan yang sukacita, merry celebration. Tidak salah. Tetapi sesungguhnya Natal adalah satu berita yang tidak pernah dipikirkan oleh agama manapun. Adalah sorga berkunjung ke bumi. Ketika orang bicara sorga dan neraka, orang berpikir adalah urusan nanti orang meninggal masuk sorga atau masuk neraka. Tetapi Natal memberitakan kepada kita 2000 tahun yang lalu, sorga itu tidak sejauh yang kita pikir. Sorga itu bisa dialami ketika manusia itu berjalan di muka bumi. Dan 2000 tahun yang lalu sorga berkunjung ke bumi. Untuk dunia yang terluka dan terhilang. Saya tidak dengar Holy of Holies ya. Bisa ditayangkan atau belum di copy? Bisa dikasih tanda. Oke, good. Cukup. Ya, di sini aja. Makasih. Untuk dunia yang terluka dan terhilang. Next, berikutnya. 700 tahun sebelum Kristus lahir, Yesaya menubuatkan Tuhan tidak memberi buku yang lebih lengkap. Tidak memberi doktrin yang lebih baik. Tidak memberikan Taurat kitab yang ke-6. Bukan peraturan yang baru. Tetapi seorang anak. Satu pribadi. Seorang putra telah diberikan. Kenapa? Karena melalui hukum Taurat orang hanya ketemu peraturan dan ketetapan. Itu tidak salah. Tetapi Taurat tidak membawa seorang untuk mengalami perjumpaan. Dan kita yang di bawah, mohon maaf suara saya belum pulih, tidak bisa menjangkau yang di atas. Bapak ibu saudara tidak bisa menjumpai Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi kalau Pak Prabowo mau menjumpai kita, bisa nggak? Bisa. Itulah idenya. Agama adalah usaha kerinduan manusia untuk menemukan surga. Tapi firman berkata, darah daging tidak bisa ambil bagian. Itulah sebabnya Yesaya menubuatkan, nanti surga itu yang berkunjung. Sehingga kita yang di bumi menemukan jalan. Siapa Yesus? Dialah portal untuk kita menemukan sebuah akses, sebuah dimensi. Surga bukan sekedar sebuah tempat. Dia adalah sebuah dimensi yang kita bisa rasakan dalam hati dan pikiran kita. Apa yang dibawa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa, diberikan pada kita putranya supaya memperoleh hidup yang kekal. Kata kekal ini ditafsirkan, itu orang masuk surga, kekal. Bukankah orang di neraka juga kekal? Setuju? Jadi bukan soal kekal. Tetapi menemukan kehidupan. Kehidupan bukan berhenti hanya pengampunan. Next, nanti kita akan lihat. Next, nanti kembali. Karena manusia bukan makhluk jasmani punya roh. Manusia adalah makhluk roh. Punya tubuh jasmani. Punya jiwa. Dia tidak hidup hanya sekedar hidup.
Dia tidak hidup hanya untuk kebutuhan jasmani. Next, apa kebutuhannya? Dia butuh cinta. Dia butuh martabat. Dia butuh destiny. Lele, kucing, ayam, dia nggak butuh cinta. Yang penting makan. Binatang itu cuma dua yang dicari. Makan dan kawin. Selesai. Manusia tidak hanya butuh makan. Dia diciptakan untuk menemukan cinta. Itulah hidup. Hidup bukan sekedar makan minum. Bahasa Inggrisnya life, bahasa aslinya zoe, bahasa Ibrani zayim. Kehidupan adalah bicara menemukan makna, tujuan, identitas, martabat, cinta. Jadi bukan hanya pengampunan. Alkitab mengungkapkan Absalom itu berdosa. Dia membunuh Amnon. Dia diampuni. Kenapa dia menjadi buas? Dia begitu jahat. Karena dia diampuni. Tapi dia tidak dicintai oleh Daud. Yesus tidak hanya berhenti membawa pengampunan. Dia membawa kehidupan. Almarhum Pak Alek Betani. Kalau saya bicara Betani bukan gereja. Saya bukan orang Betani. Saya tidak berjemaat di Betani. Ini bukan soal nama gereja. Saya pernah ketemu sekian berpuluh tahun yang lalu. Beliau menginjili seorang non-Kristen, orang Madura. Bapak percaya Yesus supaya Bapak tidak masuk neraka. Dan sebuah cerita yang lucu. Bapaknya gantian ngotbahi Pak Alek. Kenapa? Bapak jangan bilang saya bakal masuk neraka. Saya sudah di neraka, Pak. Pak Aleknya yang bingung. Loh kenapa? Pak, saya ini cinta sama anak saya. Saya kepingin anak saya sekolah. Saya nggak punya duit, Pak. Saya nggak bisa nyekolahkan anak saya. Saya sudah di neraka. Sebetulnya orang di dunia itu bisa mencicipi neraka, bisa mencicipi surga. Di dalam hati dan pikiran. Dalam batas jiwa. Tetapi yang dibawa Yesus lebih dari itu. Jadi yang dia bawa kehidupan. Makanannya manusia adalah cinta. Adalah martabat. Mohon izin. Kucing betina diperkosa nggak stres. Ini mungkin kasar ya. Seorang gadis diperkosa. Dia bisa mati bunuh diri. Kenapa? Martabatnya rusak. Siapa di antara makhluk yang berpakaian? Cuma manusia. Kucing nggak ada, sapi nggak pernah pakai pakaian, simpanse pun nggak pernah pakai pakaian, hanya manusia. Karena memang diciptakan dengan pakaian kemuliaan asal. Nah, apakah dosa? Dosa bukan hanya sekedar pelanggaran. Dosa itu membuat rusaknya, putusnya ekosistem surga dan bumi. Sehingga manusia boleh beragama, tetapi dia tidak bisa terhubung dengan dimensi surga. Kalau Anda punya HP, listrik ini tersedia, tapi Anda nggak ketemu stop kontak, HP yang lowbat bisa penuh? Nggak bisa. Bukan hanya tersedia, harus ketemu chargingnya, ketemu stop kontaknya. Anak muda yang milenial, apa yang dicari kalau ngopi? Kalau di kafe, wifi. Gimana wifi itu bisa aktif? Ada portal. Itu dunia maya. Anda nggak bisa lihat secara mata. Tetapi dengan HP Anda, dengan wifi, ada sebuah dunia dimensi yang muncul.
Jadi apa yang terjadi? Manusia itu kehilangan wifi-nya. Bukan kehilangan agama. Dan itu tidak bisa dipulihkan oleh sekedar sebuah ritual. Sehingga dia kelaparan. Cinta itu bukan tulisan cinta. Cinta itu seperti air. Terima kasih. Kalau saya haus, saya tidak bisa minum tulisan AIR, setuju? Saya tidak hilang karena lihat gambar air, amin. Saya harus ketemu wujud air. Apa bedanya Yesus dengan agama? Agama bicara tulisan air. Makanya Tuhan itu dalam roh Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya kita tidak berhenti cerita tentang Allah. Tetapi kita boleh menemukan jalan menuju Allah. Allah yang tidak terjangkau menjadi terjangkau. Karena dia yang berkunjung. Tadi sudah dibagikan. Dia tidak hanya berkunjung 2000 tahun yang lalu. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Dia membuat jalan tol. Dia membuka pintu. Supaya kita yang di bumi terhubung. Apa yang tidak tersedia di dunia, tapi Anda terhubung. Dialah portal itu. 41 tahun yang lalu. Saya bukan orang yang tertarik dengan kehidupan gereja. Agama Bapak apa? Agama saya karate waktu itu. Saya dulu pelatih karate. Saya tidak katakan karate itu salah. Saya dilatih untuk percaya diri saya sendiri. Satu hari saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Saya mulai bertanya. Bukan minta tolong Tuhan. Saya baru melangkah begini. Tuhan, Engkau itu ada enggak? Aku percaya Engkau itu ada. Tapi aku butuh bukan hanya Engkau ada. Engkau jadi ada. Saya butuh air. Saya haus, saya nggak cukup dapat cerita tentang air. Setuju? Saya butuh air. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi? Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada sesuatu yang hadir. Sebelumnya saya baca ayat, damai sejahtera ku berikan. Seperti air itu mengalir. Singkat kata saya berkata, saya merasakan satu kehadiran cinta. Saya tidak ketemu dewa. Saya tidak ketemu agama. Saya ketemu satu kehadiran yang saya tidak mengerti. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saya sampaikan? Tuhan, Engkau tuh cinta tuh sama saya. Jadi bukan, oh Tuhan terima kasih. I don't know. Saya pikir Tuhan itu jenggot yang putih. Oh Omi Tohut, oh kamu susah, oh, kamu seneng. Dia lihat, dia ngamati. Tetapi malam itu saya melihat dia hadir. Dan saya tidak ketemu dewa. Lalu Bapak ketemu siapa? Saya ketemu Papa. Kehadirannya seperti seorang ayah. Dan waktu itu saya punya problem hubungan dengan komunikasi dengan ayah saya. Saya berkata, Tuhan gini aja. Kalau Engkau cinta sama aku ya mau cinta sama Engkau. Jangan ambil cintamu. Cinta ini dari hatiku, dalam hatiku. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba di dalam perut saya itu seperti ada gelembung. Bubble, seperti bubble. Memenuhi. Saya nangis kayak anak kecil. Anda jangan lihat saya nangis. Saya tidak pernah menangis bertahun-tahun. Ketawa juga susah. Nangis juga gak pernah. Tapi malam itu seperti ada sesuatu yang terbuka dan mengalir. Seperti ada sumur yang keluar. Dan apa reaksi saya? Saya berjerit, saya berkata,
Papa, Papa. Saya tutup mulut saya. Ngaco kamu, panggil Tuhan itu Papa. Tapi flashback, malam itu saya mengalami Roma 8:15. Saya lahir dalam roh jadi anaknya Bapa. Papa surgawi. Itu bukan doktrin, itu bukan cerita, itu sungguh ada. Saya kembali lagi dari cerita ini. Sebuah keterpisahan sebelumnya, nanti kita akan berikut. Sebelumnya lagi, itu ada satu kuasa maut bersama dengan dosa yang memisahkan manusia sehingga manusia tidak bisa terhubung. Next. Berikutnya. Kejadian 1 ayat 1 itu ada kata yang tidak terjemahkan. Alep tau. Huruf Ibrani pertama dan terakhir. Huruf Ibrani itu seperti bahasa Mandarin. Itu bukan huruf, itu gambar. Satunya lembu, satunya salib. Siapa yang berkata aku awal dan akhir? Yesus. Jadi sejak semula sorga sudah merencanakan untuk berkunjung, intervensi ke bumi. Karena bumi itu terhilang, bumi itu terluka. Next, bumi itu lapar. Jadi Natal bukanlah tentang kelahiran, bukanlah tentang perayaan sebenarnya. Sebuah kepedulian sorga atas bumi yang terluka dan terhilang. Berikutnya, orang miskin dan orang sengsara. Saya tidak ngomong orang miskin, tidak semua orang miskin, tapi percayalah, tidak ada orang yang gak pernah merasa tersakiti dan sakit, terluka. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara gak pernah di tubuhnya ini tidak ada yang pernah istilahnya keberet? Ya, keberet itu apa ya? Ada goresan, ada memar seumur hidup? Tidak mungkin, betul ya Bu ya? Demikian hati kita. Tidak ada manusia di bumi ini tidak pernah merasa tersakiti. Setuju? Termasuk saya. Tapi tidak harus kita menjadi orang yang terluka. Dan Alkitab mengatakan orang miskin sengsara mencari air, mereka gak ketemu. Berikutnya, kelaparan akan makna, tujuan, cinta, identitas itu bukan melanda strata bawah semata. Saya ingin tunjukkan contohnya. Christina Onassis, Bapak Ibu yang tahu tahun 80, saya masih ingat. Raja kapal punya anak perempuan satu-satunya karena yang laki kokonya udah mati. Dia pewaris tunggal. Dan dia seorang yang hebat di dalam bisnis. Satu hari cash flow-nya $1 miliar. Anda bayangkan, jangan $1 miliar. Dulu waktu 80 saya masih ingat, ibu saya beli mobil itu 3 juta. Renault 12 TL, saya masih ingat. 3 juta mobil. Jadi kalau $1 miliar itu kira-kira mungkin 50 miliar hari ini. Tapi apa yang terjadi? Next, dia kecanduan obat penenang. Dia nggak bisa lepas. Dan ini yang lebih serius. Dia nikah 4 kali, tidak lebih 2 tahun. Kenapa? Dia nggak pernah percaya ada satu orang pria yang mencintai dia. Dia merasa wajahnya terlalu jelek. Aneh ya, padahal nggak jelek juga. Dia selalu berpikir pria yang mendekati dia itu hanya ingin hartanya. Tidak lebih dari 2 tahun, cerai 4 kali. Umur 38. Dia mati karena kebanyakan obat penenang. Ini orang paling kaya sudah. Next.
Indonesia pernah punya orang terkaya di Asia Tenggara, namanya Oei Tiong Ham. Rejo Agung itu salah satu raja gula. Dia di Semarang. Dia punya anak perempuan namanya Oei Huilan. Dia bukan orang jahat, tapi dia jujur, dia cerita hidupnya begitu merana. Dia gak menemukan cinta. Ada sesuatu yang gak bisa diganti dengan teknologi apapun. Dan dia berkata, tidak ada pesta yang tidak selesai. Inilah kehidupan. Next, nanti akan ke sana. Baru-baru ini Surabaya dikejutkan dua anak muda, terjun. Apakah mereka tidak beragama? Beragama. Melati Putri, seorang lulusan UI, jurusan komunikasi atau apa. Waktu wisuda, menjelang wisuda, dia ingin papanya dan mamanya datang. Mereka sudah bercerai, nggak ada yang mau datang. Feeling unwanted. Ibu Teresa berkata, penyakit paling mematikan bukan TBC, bukan AIDS, feeling unloved. Perasaan tidak dicintai. Dan itu tidak memandang strata ekonomi. Siapapun pernah mengalami, termasuk saya. Yesus datang bukan untuk membawa agama, lebih dari pengampunan. Dia membawa sebuah perjumpaan, air kehidupan. Orang haus, dia mencari air, dia beri air. Next, ini semua kisah nyata. Berikutnya, seorang bapak yang membunuh keempat anaknya. Kenapa? Istrinya selingkuh. Dia mau balas, dia mau sakiti istrinya dengan cara membunuh anaknya yang empat. Gila sudah. Apa akarnya? Perasaan ditolak, perasaan tidak dicintai, perasaan dibuang. Berikutnya, ini orang Brazil, bapaknya preman, dia bunuh ibunya, potong-potong 20 berapa kali. Bapaknya bunuh 100 orang, dia bunuh 100 orang, masuk penjara, satu penjara sama bapaknya. Bapaknya ditikam sebanyak potongan yang dia potong-potong ibunya 22 kali. Permisi, terakhir dibuka, jantungnya diambil dimakan sama anaknya. Ketika manusia gak ketemu cinta, dia jadi monster. Statement pertama Tuhan ketika pulang dari puasa 40 hari. Bukan bicara pengajaran, bukan bicara doktrin, bahkan tidak bicara pengampunan. Dia bicara berita baik buat orang miskin, buat orang patah hati, buat orang yang terluka, buat orang yang putus cinta, buat anak-anak yang tidak berbapa. Tahun rahmat Tuhan datang. Jadi apa itu Natal? Surga peduli. Jadi manusia bisa menjalani hidup di bumi dengan terhubung dengan satu kunjungan surga. Surga bukan sekedar tempat. Ketika orang terhubung, itulah energi, kekuatan hidup yang membuat orang miskin berkata, aku sekarang tidak kekurangan. Membuat orang sakit, aku berkata, aku sembuh. Membuat orang yang merasa tidak dicintai, aku sekarang anaknya Gusti Allah. Saya tidak bicara sekedar agama Kristen. Makanya tidak berhenti kepada Bapa. Kenapa dia harus mengirim putranya? Saudara seberang berkata, kok angel tenan to ya? Gusti Allah mesti dadi menungso. Begini Bapak Ibu Saudara. Permisi minta istilah. Allah yang transenden tidak bisa terhubung dengan yang imanen. Surga tidak bisa terhubung dengan darah daging.
Anda kalau frekuensi punya radio, kalau Anda di gelombang AM, Anda puter dari ujung sampai ujung, nggak bisa ketemu gelombang FM. Setuju? Karena agama bikin peraturan, tapi dia nggak punya gelombang, dia nggak punya frekuensi, dia nggak punya wifi. Jadi dia nggak terhubung. Kalau nggak terhubung, nggak bisa download. Itulah namanya kelaparan. Itu namanya haus. Saya tunjukkan. Kalau saya di sini dikasih air yang coklat, termasuk Bapak Ibu, coklat, Anda minum enggak? Enggak lah. Tolong kasih yang bersih. Amin. Oh ya, ini bersih. Maksud saya, jikalau. Tapi kalau 3 hari di padang gurun, ada air coklat, diminum enggak? Loh, pura-pura enggak mau minum. Ini udah 3 hari enggak minum. Minum enggak? Minum. Lalu ada orang bilang, jangan diminum, itu kotor. Benar atau salah? Benar. Tapi dia cuma bilang, jangan. Sedangkan ini begini, jangan diminum, itu kotor. Lama-lama gimana? Lama-lama gimana? Pak, aku ngelak. Jangan. Padahal ya bener jangannya. Ya saya minum. Sakit perut. Mati. Next. Ini yang terjadi. Kenapa ada kok hilang? Kenapa ada seks bebas? Anda jangan pikir semua itu bejat. Lapar. Kalau ada seorang anak di rumah nggak pernah dipeluk, nggak pernah dengar say I love you. Papa sayang, mama sayang sama kamu. Papa mamanya berkelahi terus. Lalu dia cinlok di sekolah, ya, pacaran. Apa yang mereka lakukan? Saya tidak menuduh. Percayalah zaman hari ini, mereka melakukan hubungan seks. Jangan dipikir mereka bejat. Lapar, haus. Survei yang bisa dipercaya. Ini Indonesia negara beragama. 94% remaja SMP SMA pernah petting oral sex. 2 dari 3 siswi SMP sudah tidak gadis. 1 dari 5 siswi SMU pernah aborsi. Dokter Andi mengatakan tahun 2009 aborsi itu 3 juta Indonesia. Jangan tanya Amerika. Ada satu kelaparan. Saya nggak ingin jaim, saya nggak ingin menuding, saya merasa lebih baik. Kalau saya di posisi yang sama, saya nggak kenal Tuhan, saya hidup di broken home, saya pacaran, apa yang saya lakukan? Saya melakukan yang sama kok, sama manusianya. Orang Jawa punya satu pepatah yang menohok, bener itu kalah sama butuh. Loh, bener itu kalah sama butuh. Maka Yesus bedanya dengan agama. Kamu haus. Iya Tuhan haus. Aku punya air. Ambil, minum. Kok gak harus minum air yang kotor. Amin. Yesus gak menasihati. Dia datang bukan untuk bikin nasihat. Dia datang untuk memberi makan. Siapa yang pernah begini? Kalau pengetahuan anak muda mau sekolah SD lagi, ya mau Pak, wis lulus. Kalau saya tanya, kemarin minum air, ini masih muda toh ya. Seminggu yang lalu minum air, setahun yang lalu minum air, bosan air enggak? Enggak. Kenapa? Karena air bukan pengetahuan. Amin. Yesus tidak hanya datang untuk membuat sebuah nasihat. Ketika saya haus, saya masih ingat di sekolah SMP SMA. Orang yang terkenal seluruh siswa-siswi itu apa? Penjaga kantin. Semua kenal. Kalau sudah olahraga selesai, aku dhisik Pak. Estrope atau apa, whatever. Ketika orang minum,
Dipikir atau dinikmati? Dinikmati. Enggak dipikir H2O, NaCl, enggak. Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Amin. Di mana Tuhan itu? Di dalam Roh Kudus. Sehingga Yesus bukan cerita lagi. Yesus itu jadi ada. Saya lompat sedikit. Apa bedanya? Ini sangat mendasar. Apa bedanya Allahnya kita orang Kristen dengan Allah kepercayaan lain? Allah kepercayaan lain dengan segala hormat tidak pernah menampakkan diri. Allahnya yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, dia datang, dia hadir. Amin. Orang Israel tidak berimajinasi, dia lihat tiang awan, tiang api. 2000 tahun lalu dia berkunjung. Sebelum Yesus lahir 300 tahun atau 400 tahun kitab Maleakhi. Dan orang Yahudi tidak menjadi sekular, justru sangat menjadi beragama. Dengan adanya Farisi dan Saduki. Jadi kalau untuk agama, Israel waktu itu nggak butuh agama. Mereka bertekun seperti orang Indonesia. Tapi di tengah ketekunan agama, mereka nggak kenal Tuhan. Karena Taurat nggak bisa membawa orang pada hubungan. Satu lagi, listrik itu muncul kenapa? Plus minus ketemu. Bapak, ibu, saudara, saya ada itu kenapa? Sperma ayah kita dan telur ibu kita ketemu. Apa artinya? Kehidupan itu hanya terjadi ketika ada pertemuan. Kehidupan tidak terjadi karena peraturan. Kalau gitu peraturan nggak perlu. Oh perlu. Sebagai Google Map-nya. Sebagai line-nya. Sperma itu 3 hari dia mati. Sel telur 7 hari dia luruh dalam menstruasi. Tapi ketika dia bertemu, terjadi sebuah power of life. Ini bukan sebuah konsep. Ini yang saya alami 41 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Dia ada, dia hadir. Namanya Yahweh, artinya dia ada. Next. Jadi, dia tidak datang untuk orang yang sehat. Kenapa saya dijamah Tuhan? Karena saya termasuk orang sakit. Dia tidak datang untuk orang merasa benar. Dia datang untuk orang yang tahu dia berdosa. Dia datang untuk orang yang kalah. Supaya dia berkata, sekarang aku menang. Dia datang untuk orang yang patah hati. Supaya sekarang dia berkata, hatiku utuh kembali. Amin. Yang kedua, jadi yang pertama pemulihan. Berita Natal, kunjungan sorga untuk pemulihan. Yang kedua, pengampunan. Kenapa? Karena dosa bukan sekedar khilaf. Dosa itu pelanggaran konstitusi sorga. Tidak bisa dibayar dengan amal. Nyawa gantinya itu hukum langit. Maka tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Next. Dan ini tercatat bahkan di sejarah China. Kaisar Wang atau apa. Dicatat. Dia nggak ngerti kekristenan. Waktu itu ada gerhana matahari dicatat dalam sejarah Cina. Manusia surga mati untuk kita dan semua dosa diampuni. Itu dicatat. Injil bukan dari orang bule. Injil itu Yesus itu orang Yahudi di tengah, kanan dan kiri dia terbuka tangannya. Nah, menarik tadi ada sandiwara. Dia lahir di kandang, kenapa Pak? Dia rendah hati. Ya, tapi bukan itu. Tahu nggak? Kandang itu disebut Migdal Eder. Apa itu? Itu kandang domba, bukan domba untuk jadi soto, bukan untuk jadi sate,
tapi domba yang diternakkan khusus untuk korban sembelian di Yerusalem. Anda kalau tahu orang Toraja punya kerbau bule, itu bukan untuk buat soto, buat babat goreng, bukan. Untuk upacara orang meninggal, itu harganya bisa ratusan juta. Ini Yesus lahir di situ, jadi dialah topologi dirinya sebagai domba sembelian. Karena dosa harus dibayar dengan nyawa. Nyawa itu darah. Semua itu intervensi surga. Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada seorang anak 2 tahun gandengan sama bapaknya. Tanya dia, kamu lagi apa nak? Aku lagi gandeng papa. Yang benar dia gandeng papa atau papanya gandeng dia? Dia yang gandeng papa atau papanya yang gandeng dia? Krosone dia yang gandeng papa. Tapi yang benar papanya yang gandeng. Kalau dia yang gandeng, pakai bahasa Jawa ya, gampang merocot. Anda pikir Anda cari Tuhan? Anda pikir saya cari Tuhan? No, saya dicari Tuhan. Saya tanya, Anda ini nginjak bumi atau disedot bumi? Pasti jawabnya nginjak bumi. Kerosone nginjak bumi bu. Yang bener ibu disedot bumi. Loh gak percaya, itu namanya gaya gravitasi. Jadi jangan hidup dengan kerosone. Kenapa orang Majus datang? Saya kasih lihat. Dia jaraknya 2 tahun. Dia seorang sarjana. Apa? Bintang tuh ahli perbintangan, horoskop. Dia seperti notaris, speaker, dokter. Kalau kerja dia dapat income, enggak kerja dia berhenti. Profesional, bukan wira swasta, wira usaha. Lalu dia ngomong, saya lihat bintang nih mah. Ibu-ibu bayangkan Anda istrinya orang Majus. Terus ngapain Pak? Itu ada raja datang, lahir. Aku tak ngadep mah. Terus berapa lama Pak? 2 tahun mah. Pulang pergi 4 tahun. 2 tahun. Anda naik unta, naik bis saja Surabaya Madiun yang tidak ada AC-nya, yang itu sampai Jakarta, apalagi sampai Medan, dijamin boyok sakit semua. Ini nggak naik bis loh, naik unta, bayangkan 2 tahun, tutup praktek, tutup kantor. Berangkat enggak Bapak? Cuma lihat bintang? Enggak akan. Income 4 tahun hilang. Berangkat? No. Ibu-ibu, suamimu mau berangkat 2 tahun, balik 4 tahun. Loh terus Pak, Bapak lah enggak punya income. Iya. Lah terus makannya, uang belanjanya gimana Pak? Ya sudah jualan itu yang simpanan. Anda izinkan enggak suamimu berangkat ke Bethlehem? Nehi Pak. Kenapa mereka datang? Ada suara, bukan karena bintang. Aku pilih engkau, aku undang engkau. Saya sangat sadar bukan saya yang pilih dia. Saya gak punya ide untuk percaya Yesus. Dia yang pilih saya, yang pilih Anda. Amin. Kalau kita yang pilih dia, hari ini bisa pilih, besok bisa pilih lain. Kalau dia yang pilih kita, Anda gak bisa lari. Amin. Manusia kotor jadi ditebus manusia surga. Manusia dosa ditebus tanpa dosa. Darahnya manusia tanpa dosa. Yang ketiga, yang terakhir, untuk apa dia datang? Next. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini luar biasa. Coba lihat, Tuhan besar, berjalan-jalan di dalam taman. Taman itu di bumi atau di sorga? Sekolah minggu juga tahu, Taman Eden itu di sorga atau di bumi? Di bumi. Yahweh Elohim, kata Yahweh itu ada, dia ada, dia bukan cerita. Permisi Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya mengikut Yesus yang sebuah cerita.
tawarkan bukan Yesus cerita. Yesus yang ada, hidup, hadir. Bukan hanya berkunjung 2000 tahun yang lalu. Dia buat jalan tol. Dia buka pintunya. Roh Kudus tercurah. Supaya Anda tidak hanya beragama Kristen. Tapi Anda terbangun sebuah hubungan. Kata pertama, jadi Adam bersembunyi. Saya pakai sebagai model. Adam delik. Kata pertama yang sampaikan Tuhan sewaktu Adam jatuh dalam dosa apa? Di manakah engkau? Siapa percaya Tuhan Maha tahu? Jadi Tuhan tahu enggak Adam di mana? Kenapa tanya? Ini kalau kita hidup 50 tahun yang lalu kita nggak bisa jawab. Kalau hari ini bisa. Dengan teknologi yang ada, analoginya jelas. Ada, Tuhan bukan tidak tahu Adam di mana. Setuju? Adam juga nggak jauh-jauh. Sembunyi aja. Deket aja. Begini loh Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan itu sama Adam, dia itu sudah biasa kunjung di taman. Dan Tuhan kasih iPhone seri 16 sama Adam. Tiap pagi dikasih WA, biasanya centang 2. Tapi hari itu centang HP nih Adam rusak. Adam tidak kehilangan agama, Adam kehilangan connect. Dan kata itu bukan di mana engkau, ini romantis. I miss you. I miss you. Next. Inti iman Kristen apa? Paskah. Ditandai dengan apa perjanjian lama? Keluarnya bangsa Israel dari untuk apa? Bebas. Betul. Tapi bukan itu. Puncaknya. Pengampunan membuat kita dibebaskan dari apa? Hukuman, tuntutan hukuman. Tapi tujuan Allah membebaskan bangsa Israel bukan hanya bebas. Lihat, aku Tuhan Allah mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Bisa dibaca yang kuning, supaya aku diam di tengah mereka. Dia Allah yang kepingin ketemu. Itu yang saya alami. Tahun 98 saya mengalami krisis lagi. Jam 3 pagi saya berlutut di pinggir ranjang. Istri saya waktu itu tidur. Saya ngomong, Tuhan aku tidak kuat Tuhan. Tolong Tuhan. Aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi kalau tidak sama Engkau. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya nggak bohong. Saya bukan pelihat, saya pemikir. Tapi malam itu saya melihat. Yesus duduk di tahtanya. Dia berdiri. Dia turun di depan saya. Dalam penglihatan. Saya nangis kayak anak kecil. Anda pikir saya mimpi jadi pendeta? No. Saya nggak pernah mimpi, saya nggak pernah cita-cita jadi pendeta. Saya sadar bukan saya pilih dia. Saya nangis kayak anak kecil, Tuhan tolong jangan tinggalin aku. Catat baik-baik, Tuhan menjumpai saya bukan karena saya rohani. Lalu karena apa Pak? Saya teler. Dan dia berbelas kasihan. Dan apa yang dia sampaikan? Dia tidak khotbah. Dia nggak cerita akhir zaman. Dia menyapa saya. Ngomong apa Pak? Perhatikan. Saya masih ingat satu demi satu kata itu. Nggak usah susah. Aku tahu susahmu. Aku bersamamu. Nggak usah susah ya. Saya flashback itu saya ketawa sendiri. Kenapa? Pakai kata ndak. Rupanya Tuhan tuh tahu saya orang Jawa Timur. Kalau orang Jakarta GNGAK, betul ya? Enggak. Kalau bahasa Indonesia resmi tidak. Saya wong Madiun Surabaya, enggak. Saya tuh bilang, kok iso ya Tuhan pakai enggak itu ya? Enggak usah susah.
Dia enggak khotbah, dia menyapa. Saya enggak butuh khotbah. Orang sakit jangan diceritani surga, dia butuh sembuh. Orang enggak punya duit jangan diceritani surga, dia butuh duit. Amin. Amin. Orang susah, dia butuh damai sejahtera. Itulah kehidupan. Saya nangis kayak anak kecil. Tuhan, jangan tinggalin aku. Dia ulurkan tangannya. Dia pegang kepala saya. Seperti bapak menghibur anaknya. Kata terakhir, aku akan memulihkan hidup. Saya melirik, ini semua penglihatan, bukan real, penglihatan. Tapi saya nggak tidur. Saya lihat, dia lihat saya. Dia cuma tersenyum. Dan dia naik, penglihatan itu hilang. Catat baik-baik, keadaan tidak berubah. I'm not talking about the act of love. Dapat lotre, dapat ini, itu ya baik. Saya bicara hati, the heart of love. Malam itu, termasuk 41 tahun yang lalu, saya tidak ketemu perbuatan. Sewaktu itu saya tidak butuh uang. Ayah saya bukan orang miskin, walaupun juga bukan orang kaya raya. Saya juga nggak sakit. Saya krisis identitas. Saya ketemu hatinya Tuhan. Saya tidak ketemu hanya perbuatan Tuhan. Begini, dia datang. Next, untuk apa? Berikutnya, supaya dia ketemu sahabat. Begini, kalau agama bilang kuduslah engkau. Kudus itu apa? Tidak melakukan momolimo. Tahu momolimo? Ya, tidak begini, tidak begitu, tidak begitu. No. Dalam konteks ini, kudus itu apa? Kuduslah engkau sebab aku kudus. Jadi kata kudus bukan sekedar moral, tapi apa? Cocok. Tadi sudah dibagikan oleh Ibu Gembala. Kuduslah engkau supaya aku kudus, sebab aku kudus katanya. Biarlah engkau berbelas kasihan, sebab aku juga penuh belas. Saya nggak tunjuk orang lain, saya tunjuk diri saya. Saya bisa khotbah di mana-mana. Saya bisa punya rahasia, misalnya mendapat rahasia yang pembukaan firman Tuhan. Tapi kalau saya kehilangan rasa, saya melihat jiwa itu hanya sebagai objek. Saya melakukan permainan kosong. Apa itu kusta? Kehilangan rasa. Banyak orang dengan beratnya hidup habis rasanya. Mikiri wong liya, mikiri awake dhewe wis ora entek-entek katanya. Kita jadi 40-50 itu yang bahaya Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar fisik jadi tua. Bukan rambut jadi putih. Kentekan rosok. Kata jatuh cinta itu kamusnya siapa? Orang tua atau anak muda? Nah ini masalahnya. Kita harus mengalami jatuh cinta lagi. Kulaan. Masalahnya banyak orang hatinya jadi tua. Makanya garam itu penuh rasa. Lah bagaimana Pak? Entek rasanya Pak. Yesus datang supaya ibu-ibu biar umur 60, 70, 80 penuh dengan rasa. Amin. Karena kita tahu kita dicintai. Cintanya nggak hilang karena kita jadi tua. Cintanya nggak pernah hilang karena kita ini sudah nggak bisa apa-apa. Dia mencintai kita dan dia ingin menemukan seorang sahabat. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Biarlah engkau berbelas kasihan sebab aku berbelas kasihan. Jikalau malam ini ada yang Anda kosong, Anda letih, datang sama dia. Dia seperti air dari tahtanya. Kita minta dia hadir dan melawat kita. Ketika Anda dipenuhi cinta, kita nggak pernah bisa, kita tidak jadi orang tua. Katakan amin Ibu.
Kalau tua pun lupa bahwa dia sudah tua itu. Kasih membuat orang tidak pernah jadi tua. Anda jangan ketawai saya, salah satu doa saya. Tuhan buat saya gak pernah jadi tua. Saya gak mau jadi tua. Saya gak bicara fisik saya bicara hati saya. 41 tahun yang lalu, 1983. Doa saya, Tuhan jangan ambil cinta ini dalam hati saya. 41 tahun, tolong di off kan. Saya minta stringnya 2. Hari ini saya berkata, kasih itu ada di dalam hati saya. Kasih Bapa. Kenapa? Karena saya tidak ingin kehilangan. Karena itulah harta. Ibu-ibu, kalau ada uang 50.000 di rumah, bisa lupa, bisa lali, ditaruh di mana. Tapi kalau ibu punya deposito 5M, deposito surat deposito, nggak mungkin lupa. Taruh lemari mana, selorokan mana, nggak mungkin lupa. Katakan amin, Bu. 5 miliar. Itulah harta. Di mana hartamu? Di situ hatimu. Yesus bukan hanya penolong. Yesus bukan hanya pengampun dosa. Yesus itulah harta. Kalau harta itu hilang, kita akan cari. Amin. Di dalam dia ada cinta. Saya tantang begini, bukan berarti kita tidak butuh uang. Saya tantang begini, saya tunjukkan. Ada seorang pengusaha kaya, tapi kala ini, katakan krisis 98. Dia hutang dolar 2.500 jadi 15.000. Kolaps semua. Rumahnya masih bagus, kolamnya masih bagus, tamannya bagus. Tapi di dalam dunia keuangan finance dia sudah kolaps. Misalnya dia gimana ya? 10 juta dolar. Itu berapa? 25 juta. 25 miliar. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Dengan kurs 15.000 jadi berapa? 150 miliar. Orang bilang duit sopo. Utangnya 25 miliar tiba-tiba 150. Bangkrut dia. Dia tidur di hotel bintang 7. Kasurnya empuk, AC mewah. Tapi kira-kira gimana? Kayak neraka. Ini tidak ngomong Tuhan. Bandingkan dengan seorang pemuda yang cuma kos-kosan. Naksir seorang gadis. Ini yang muda-muda yang masih single angkat tangan. Yang masih single angkat tangan. Saya tidak hukum Anda. Oh, ini semua double semua ya. Ini pemuda kos-kosan. Ya toh? Dia baru nembak gadis yang dia taksir. Kamu mau jadi pacarku? Dan si gadis bilang, aku mau. Dia pulang, tidur di kos-kosan. Ranjangnya cuma begitu. Enak mana tidurnya pengusaha yang di hotel bintang 7 sama pemuda yang baru diterima cintanya. Itulah kerajaan surga ada di dalamku. Amin. Ketika itu hadir, you can feel it. Bagaimana itu bisa terjadi? Roh Kudus. Yesus datang supaya orang mengalami perjumpaan. Yesus lahir Natal supaya orang tahu. Lebih dari nafasku, surga intervensi. Amin. Apa korelasinya? Jalani hidup ini bukan dengan sendiri. Undang surga itu turun dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Yang pahit jadi manis. Katakan amin. Padang gurun menjadi mata air. Orang kalah jadi menang. Ada energi yang menopang kita. Terakhir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bukan mengasihi Tuhan. Bukan melayani Tuhan dulu. Terus apa Pak? Izinkan dia mencintai kita. Izinkan dia menyatakan cintanya pada kita. Dia butuh iman, percaya. Hadiah apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Adalah kita percaya dia mencintai kita. Seperti yang dia katakan.
Terakhir terus saja. Ya ini terakhir benar. Apa yang paling dibenci orang beragama sama Tuhan? Dia panggil Bapak. Hubungan. Doa Bapa kami dimulai dari apa? Bapa kami yang ada di surga. Bapakku yang ada di surga. Kalau Anda ke Israel, ada gereja Bapak kami. Semua negara punya satu plakat. Indonesia punya 4. Bangga sedikit. Bahasa Indonesia, Jawa, Batak, Sentani. Saya bilang kurang 1 Bapak. Bahasa apa? Praktekan ini. Bahasa apa Pak? Mantap ini. Bahasa Betawi. Coba bahasa Betawi kan doa Bapak kami. Babi kuwi yang ada di surga. Aye anakmu be. Aku aye anakmu be. Ketika kau anak, kau punya urapan ke Vevet. Be. Dia datang. Amin. Saya bersaksi berkali-kali saya ke Vevet. Saya teriak. Dia ada. Dia hadir. Amin. Dia Allah yang ada.